Masih di Moviela Roundtable untuk segmen ketiga. Saya Angga Rulianto, senior editor moviela.com, ditemani dengan 4 orang produser yang sudah hadir di meja roundtable kita. Ada Mbak Meska Torisia, Mbak Lala Timoti atau Sheila Timoti, Mas Hanung Bramantio, dan Mas Afandi Abdurrahman. Oke, untuk segmen ketiga ini kita akan bahas tentang asosiasi produser. Asosiasi ini adalah perkumpulan anggotanya, di mana kita tidak lagi harus berjuang sendirian. Kebetulan kita di sini semuanya aprofi calon. Amin. Cepet kok. Nah, Mau di ospek dulu ya? Jadi kayaknya ini. jadi fungsinya asosiasi kan ini, kita bersama-sama menyuarakan suara kita supaya bisa didengar gitu. Daripada kita fight sendiri-sendiri, suaranya nggak kedengeran. Kalau ini kan kita jadi satu gitu, gaungnya jadi lebih besar. Dan juga mempermudah menyampaikan aspirasi kita gitu loh. Dan kalau misalnya anggota ada masalah, sayangnya waktu itu belum masuk. Kalau misalnya ada masalah, pastinya kayak Hanung juga pernah gitu bawa ke Aprofi, kita punya biro advokasi juga, kita teliti bersama-sama dan kita tentukan gitu. Dan pasti anggota akan dibela. Nah, Aprofi ini apakah sudah menaungi semua produser yang sedang aktif sekarang? Kan juga ada dulu namanya PPFI yang sekarang jadinya juga Persatuan Produser Film Indonesia ya? Iya. Apakah teman-teman produser dari PPFI itu udah bergabung juga di Aprofi? Enggak, memang ada, maksudnya kan sesuai dengan undang-undang kita punya kebebasan berserikat berkumpul. Jadi siapa saja yang mempunyai visi misi yang sama bisa membuat perkumpulan, dan Aprofi juga udah punya status hukum yang jelas gitu karena kita udah perkumpulan resmi. Dengan PPFI kita mitra karena sama-sama mewakili produser, jadi bukannya bertentangan. Beberapa anggota Aprofi juga sebenarnya anggota PPFI, jadi tidak ada masalah di hal tersebut. Oh, bisa dua keanggotaan gitu? Waktu itu kan harus, jadi kayak misalnya Mbak Mira, Mbak Shanti itu kan zaman dulu itu harus bikin PH itu harus anggota PPFI, otomatis. Tapi kan setelah tahun keberapa peraturannya berubah. Ada beberapa hal kita bekerja sama dengan PPFI. Jadi kemarin ini kita ada salah satu isu yang kita bawa di Aprofi itu kan tentang pembajakan, piracy. Nah, kita bersama dengan Bekraf bikin satuan tugas. Jadi gabung dengan film dan musik. Film Aprofi kemudian ajak PPFI gitu gabung, karena tanpa jadi satu nggak mungkin bisa. Film itu lebih parahnya di digital kan, digital piracy. Nah, digital piracy. Jadi kita bersama bidang advokasi kita, Sandy Sugiharto, kita udah melakukan lobbying dan salah satunya berhasil bikin peraturan menteri maksudnya bukan bikin, kita mengendorse peraturan menteri bersama antara Kumham dan Kominfo gitu, dan itu udah ditandatangani. Itu salah satu dorongan yang dilakukan oleh Aprofi. Nah, kalau kita ngomongin dukungan pemerintah, hal terpenting apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan subsektor film di ekonomi kreatif? Pertama-tama sih yang harus dilakukan adalah pembagian wewenangnya dulu nih gitu. Karena selama ini kita kan harus, kalau kita ngomongin kebijakan pasti kita harus berakar kepada undang-undang gitu. Nah, sekarang terjadi kebingungan karena undang-undang film ini menyatakan bahwa film ini adalah benda budaya di bawah kementerian. Nah, kemudian yang berarti bahwa otomatis dia di bawah Kemendikbud. Tapi kemudian di pemerintahan yang baru ini ada lagi Badan Ekonomi Kreatif yang juga mencakup ekonomi kreatif film. Gitu. Nah, sekarang yang paling penting di kita adalah bagaimana pemerintah ini yang akan menghasilkan produk-produk kebijakan bisa bekerja sama, mendengarkan suara dan kebutuhan dari si kita pelaku industri ini. Intinya sih itu, kebijakan-kebijakan tepat sasaran ya gitu. Jadi jangan kebijakan-kebijakan yang hanya dibikin sporadis, istilahnya kalau ada luka hanya ditutupin Tensoplas aja gitu, tapi nggak dicari infeksinya di mana gitu. Nah, itu yang harus dicari ini, akarnya infeksinya itu di mana, itu yang disembuhkan. Selama ini tuh hanya tambel-tambel aja tuh gitu. Jadi Tensoplasnya tuh banyak banget, perban-perbannya tuh banyak banget di kiri kanan, tapi infeksinya sendiri nggak diobati. Akar sendiri nggak diobati. Tumor sih. Ya. Tumor. Makanya gimana? Soalnya kalau ngomongin pemerintah kita nggak bisa sesimpel cuma ngelihat sesuatu dari sisi, misalnya kayak gini nih, ngelihat dari satu sisi gitu. Kita nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita jadi pemerintah juga kita perlu ngelihat ekosistemnya totalnya gimana nih gitu loh. Dampaknya apa yang dilakukan di bidang A gitu. Dengan gue melakukan misalnya pajak, gue kasih insentif deh gitu. Efeknya apa ke sana gitu loh. Oke, pajak ada insentif nih, pengusaha jadi bisa masuk. Pengusaha bisa masuk, tokonya tambah banyak, penontonnya menyerap lebih banyak. Nah, itu tuh semua harus dilihatnya makro gitu loh. Jadi
yang kita harapin dari pemerintah, kalau gue nih ya, kalau gue yang harapin dari pemerintah adalah ini tuh harus koordinasi gitu loh. Ini tuh harus sinkron. Mereka harus tahu dulu gitu tujuannya apa, jalannya lewat mana gitu. Dan kita nggak bisa menyamaratakan prioritas. Artinya gini, kalau kita ngomong semua sektor perlu prioritas gitu loh. Saya pengen naikin ekonomi, saya pengen sensor juga jadi klasifikasi, semua juga pengen gitu loh. Tapi kan sekarang pilihannya kalau kita punya dua instrumen nih, ada Dikbud sama ada Bekraf. Siapa yang ngerjain PR yang mana? Gitu loh. Kemudian dari PR yang mana itu skalanya seperti apa gitu loh. Mau yang mana duluan yang dimajuin gitu loh. Nah, in order to do that, pemerintah harus sama-sama duduk. Kita balik ke yang tadi sesi sebelumnya gitu, bahwa mereka ini harus temenan gitu loh. Mereka harus sadar banget bahwa untuk menghandle ekonomi kreatif, ya nggak cuma film doang, itu kita punya layer-layer tuh yang banyak gitu. Dan itu yang harus satu-satu dilihat, itu nanti dampaknya kemana gitu loh. Dan masalahnya adalah kita butuh kesinambungan gitu. Dengan tiap 5 tahun ganti kementerian aja itu udah kontraproduktif. Gitu. Itu panas banget loh. Lu sekarang mikirin nih sekarang sampai lu busa ngomongin. Belum tengah-tengah reshuffle nanti. Nanti tengah-tengah reshuffle. Soalnya kan industri film ini kan kayak ekosistem gitu. Nggak bisa cuma dilihat misalnya hanya filmmaker aja misalnya gitu, atau eksibitornya aja. Ada penyewaan studio dan lain sebagainya, penggandaan, ada distributor kayak misalnya home video segala macam yang punya kepentingan. Dia harus ngelihat dari kacamata besar gitu. Kayak Dede bilang makro, nggak bisa lagi kebijakannya mikro. Selama ini kan hanya tambal kiri kanan gitu. Bocornya banyak. Oke, gitu kita berharap banget misalnya Pak Anies dan Pak Triawan bisa kerjasama gitu, jadi bisa clear gitu. Kita mau rilis satu film superhero, dia punya data superhero film Perancis, superhero film asing, lakunya di sini, kantongnya besarnya sini. Dukungan apa yang kita mau minta, ibaratnya itu kan omongan yang dulu. Sekarang nggak cocok lagi. Seperti yang Mbak Ola bilang, kita hanya nasibkan sopran kita nggak lihat. Karena apa? Jokowi bisa diganti, ya kan? Mari El Capasi itu bisa diganti.